Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Pada video kali ini kita akan membahas tentang deteksi outlier dengan pendekatan statistika dan proximity. Nah, dari kalian udah tahu materi tersebut belum? Apa? Lebih keras. Oke, kalau belum pada tahu, yuk simak pembahasan dari kami. Analisis outlier sendiri disebut dengan analisis anomali, yang dimana outlier ini merupakan data yang berbeda signifikan dengan data-data yang lain. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa outlier ini diberikan tanda berwarna merah. Nah, mengapa penting untuk menganalisis outlier? Karena outlier ini dapat menyebabkan masalah saat kita melakukan modeling, yang dimana outlier ini dapat menyebabkan hasil kurang akurat. Nah, sebelum kita menangani outlier, diperlukan identifikasi apakah objek tersebut merupakan outlier atau bukan. Nah, dalam pengidentifikasian ini terdapat beberapa cara. Yang pertama ada pendekatan statistika dan yang kedua ada pendekatan proximity. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis outlier dengan pendekatan statistika. Analisis outlier dengan pendekatan statistika merupakan analisis outlier yang mengasumsikan data yang akan diolah merupakan data yang memiliki distribusi. Misalkan distribusi normal, distribusi gamma, distribusi Poisson, dan distribusi lainnya. Terdapat kelebihan dalam analisis outlier dengan pendekatan statistika ini. Yang pertama, umumnya memiliki dasar teoritis yang kuat dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis data. Yang kedua, memungkinkan untuk melakukan analisis secara sistematis dan objektif. Yang ketiga, dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diulang dengan penggunaan yang sama pada data yang sama. Yang keempat, jika pengetahuan data cukup, maka pendekatan statistik akan sangat efektif. Sedangkan untuk kekurangannya adalah cenderung sensitif terhadap data yang tidak lengkap dan hilang. Kebanyakan uji hanya cocok untuk single attribute. Yang ketiga, sulit untuk menentukan fungsi distribusi dan uji yang tepat untuk data yang berdimensi tinggi. Dan yang terakhir, terdapat kemungkinan menghasilkan banyak outlier palsu atau false positif, atau tidak mendeteksi outlier yang sebenarnya atau false negatif. Terdapat beberapa metode dalam pendekatan statistik ini. Yang pertama adalah multivariate method. Multivariate method ini merupakan pendekatan statistik untuk mendeteksi outlier yang melibatkan lebih dari satu variabel dalam dataset. Metode ini berguna untuk mendeteksi outlier yang mungkin tidak terlihat jika hanya satu variabel saja yang dilihat. Salah satu contoh dari multivariate method ini adalah likelihood displacement statistic like range method atau LDSLM. Nah, metode LDSLM ini mendeteksi outlier pada data multivariat dengan menggunakan pendekatan model regresi. Dalam LDSLM, outlier didefinisikan sebagai data yang memiliki efek signifikan terhadap model regresi. Pendekatan ini melibatkan estimasi parameter regresi menggunakan model linear atau non-linear. Kemudian menghitung nilai statistik untuk mengukur efek penghapusan data atau displacement data. Statistik tersebut kemudian digunakan untuk menguji hipotesis bahwa data tersebut termasuk outlier atau tidak. Baik, untuk metode selanjutnya ada metode Z-score, di mana metode Z-score ini itu mengukur data dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Suatu data dikatakan outlier apabila nilai Z-score-nya itu kurang dari min 3 atau lebih dari min 3. Sedangkan contoh data berikut, yang dimana ini merupakan data tinggi badan. Yang kita ketahui bahwa Z-score sendiri adalah X dikurangi rata-rata dari X bagi standar deviasinya. Untuk standar deviasinya sebagai berikut. Kemudian dari data-data tersebut kita akan hitung masing-masing dan diperoleh data sebagai berikut. Dengan rata-rata 156,35 dan standar deviasi 15,44. Dan kita masukkan kalkulasi yang tadi dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kita ketahui bahwa data tinggi badan tadi memiliki dua outlier, yaitu ada 3,65 dan 3,47, yang dimana data tersebut merupakan tinggi badan ukuran 1 cm dan 210 cm. Untuk selanjutnya ada metode ITR atau interquartile range, yang dimana metode ini merupakan menghitung
data dari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Suatu data dikatakan outlier apabila data tersebut kurang dari batas bawah dan lebih dari batas atas. Untuk contoh datanya sebagai berikut. Ini adalah contoh data yang sama dengan metode Z-score yang tadi, dan kita ketahui bahwa rumus IQR adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dengan batas bawah, yaitu rumusnya kuartil pertama dikurangi 1,5 kali IQR dan batas atas adalah kuartil ketiga ditambah 1,5 IQR. Maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut sesuai dengan data yang kita miliki. Lalu kita akan melihat hasilnya. Hasilnya sebagai berikut, yang dimana ada dua outlier sama seperti metode Z-score. Outlier-nya itu adalah tinggi badan berukuran 100 cm dan 210 cm. Untuk metode selanjutnya ada pendekatan proximity yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke proximity based approach, yang dimana suatu objek dikatakan sebagai sebuah outlier jika antara kedekatan objek dengan tetangganya itu jauh. Nah, dalam metode deteksi outlier yang berbasis kepadatan, suatu objek juga dikatakan sebagai outlier jika rapatan energinya itu relatif jauh lebih rendah dibandingkan tetangganya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar sebagai berikut. Ada pula langkah-langkah untuk menemukan outlier menggunakan metode LF tadi. Yang pertama yaitu dengan cara menghitung k-distance dari setiap objeknya. Nah, tujuan dari perhitungan k-distance ini yaitu untuk menentukan tetangga dari P. Secara sederhana, k-distance dari sebuah objek P adalah jarak maksimal dari P terhadap tetangga terdekatnya dan dinotasikan sebagai k-distance dalam huruf P. Yang kedua, yaitu dengan menghitung tetangga terdekat yang tidak lebih dari nilai k-distance tadi. Nah, yang ketiga yaitu menghitung reachability distance dari P tadi, yang dimana tujuan dari perhitungan ini yaitu untuk memastikan bahwa semua benda berada dalam lingkungan yang homogen. Selain itu, nilai dari LOF akan stabil jika sebuah objek berada dalam lingkungan yang seragam. Nah, yang keempat yaitu dengan menghitung local reachability density atau kepadatan lokalnya dari setiap objek, yang dimana dapat dirumuskan seperti gambar di samping. Nah, langkah yang terakhir yaitu dengan menghitung LOF untuk setiap objek data dengan persamaan sebagai berikut. Nah, tentunya proximity based approach ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Mau tahu? Nah, akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita lanjut nih untuk kelebihan dan kekurangan proximity based approach. Yang pertama, pendekatannya sederhana. Yang kedua, efektivitas dari proximity itu bergantung pada ukuran dari kedekatannya. Yang ketiga, dalam beberapa aplikasi, jarak atau kedekatannya itu tidak diperoleh dengan mudah. Yang keempat, seringkali sulit dalam mengidentifikasi kelompok outlier yang dekat dengan satu sama lain. Dan yang kelima, ada dua jenis utama outlier berbasis kedekatan atau metode deteksi. Yang pertama itu ada metode berbasis jarak, dan yang kedua itu berbasis kedekatan. Apa sih berbasis jarak dan berbasis kedekatan itu? Oke, jadi berbasis jarak itu adalah suatu metode pendekatan outlier dengan cara menghitung jarak antar titik data atau data points, dan selanjutnya objek O adalah outlier jika lingkungannya tidak memiliki titik lain yang cukup, dan R adalah ambang jarak yang ditentukan oleh penggunanya, dan jika objek di D jauh dari O yaitu tidak berada di lingkungan R. Jadi O-nya itu tidak berada di lingkungan R nih. Oke, yang kedua, deteksi outlier berbasis kepadatan. Yaitu objek O adalah outlier jika kerapatan relatif jauh lebih rendah pada tetangganya. Oke, jadi perbedaan antara metode berbasis jarak dan berbasis kepadatan yaitu metode jarak mempartisi titik data, dan untuk kepadatan sendiri itu mempartisi ruang data. Jadi, kesimpulannya, outlier dapat dideteksi dengan menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah statistik dan proximity.
Pendekatan statistik sendiri mengasumsikan data memiliki distribusi dengan metode multivariat, ITR, dan Z-score. Untuk pendekatan proximity dapat menggunakan metode LOF dengan cara mengukur jarak objek dengan tetangganya. Sebelum kita tutup, kita punya pantun nih. Ikan nila pakai mie. Jangan lupa sayur kol. Sekian dari kami. Thank you all. Wassalamualaikum warahmatullahi